الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sebanyak-banyaknya. Sampai kita pada makom syukur, Pak. Makom syukur itu abdan syakuro. Orang-orang yang banyak bersyukur, dia mendapatkan predikat abdan syakuro. Salah satu ciri orang yang mendapatkan predikat abdan syakuro, dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah yang banyak. Kalau kita belum banyak mengucapkan kalimat itu, berarti kita belum mendapatkan predikat abdan syakuro. Karena salah satu ciri orang bersyukur itu dia banyak mengucapkan kalimat-kalimat syukur. Alhamdulillah. Banyak, Pak. Banyaknya tidak terhitung. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita sudah berada di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Baru berumur berapa hari ini, Pak? Dari hari Minggu. 6 hari. Ya, Pak? 6 hari. 6 hari dengan ini, Pak ya. 6 Muharram. Ada baiknya di awal tahun ini kita kembali untuk mengevaluasi. Ada baiknya juga di awal tahun ini kita untuk membuat program agar diri kita ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Banyak orang, Bapak Ibu mohon maaf, pergantian tahun ini tidak menjadi problem buat dia. Dia tidak pernah muhasabah diri, tidak pernah. Tidak pernah koreksi diri. Umurnya senantiasa bertambah, tapi dia tidak pernah bertambah di dalam kesadaran. Tapi dia tidak pernah bertambah di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini termasuk orang yang merugi, Bapak Ibu. Kalau kita melihat hadis riwayat Hakim itu kan seperti itu. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tapi kalau hari ininya sama dengan hari kemarin, itulah orang merugi. Seperti itu saja ibadahnya, seperti itu saja pemahamannya, tidak ada peningkatan, itu orang yang merugi. Tapi kalau terjadi hari ini lebih buruk dari hari kemarin, nah itulah orang yang celaka. Mudah-mudahan itu tidak termasuk kita, Bapak Ibu. Kita ini menginginkan diri kita ini menjadi orang yang beruntung. Tentunya ada banyak kiat-kiat, amal-amal soleh yang harus kita tingkatkan kembali. Di awal tahun ini adalah sebuah momentum yang sangat baik. Kalau kita ingin mengevaluasi kembali amalan-amalan kita, pemahaman-pemahaman kita untuk menjadi lebih baik. Ini hari yang paling tepat. Di awal tahun inilah kalau kita ingin membuat sebuah
planning Bapak Ibu. Planning atau perencanaan ke depan. Baik itu untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan. Karena kalau tidak ada sebuah planning di dalam diri kita ini Pak, ada orang yang buat planning itu, atau ada orang yang muhasabah dirinya itu bukan di akhir atau di awal tahun, tapi setiap malam. Ada sahabat yang muhasabah, menghitung atau mengevaluasi dirinya itu setiap malam. Akan tidur dia ingat-ingat kembali, oh hari ini yang sudah dikerjakan, hari ini yang belum dikerjakan, seperti itu. Sehingga besok dia mempunyai azam, apa-apa yang belum dikerjakan dalam hal kebaikan, besok dia kerjakan. Sehingga di dalam batinnya apa yang sudah terlanjur melakukan kesalahan, besok dia tidak lakukan lagi. Itu sahabat Bapak Ibu, itu bisa ditiru. Sahabat Rasul juga pernah mengatakan, dan ini sangat familiar di telinga kita. Sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini Umar bin Khattab awalnya mengatakan ini Bapak Ibu. Hitung-hitung diri kalian, adalah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi sebelum kita ini dihisap oleh Allah, kita terlebih dahulu sebaiknya memang kita menghisap diri kita. Menghitung, memperhitungkan. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Hasr. Al-Hasr 8. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kan Allah ingatkan kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini seruan Allah Bapak, Ibu. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diusahakannya untuk hari esok. Kata Pak Asril, bukan hari besok Pak. Kalau besok itu hari di dunia, kalau hari esok itu hari akhirat. Ada benarnya juga. Ada pemahaman yang agak beda. Besok dengan esok itu kalau sekilas sama Pak. Tapi kalau kita teliti-teliti, hari kiamat itu bukan besok ternyata. Itu hari esok, hari kebangkitan, hari abadi. Tidak ada lagi hari setelah itu. Itu hari yang kekal. Ada 2 tempat di hari esok itu. Tempat yang sangat mengerikan itu nar namanya. Neraka, Pak. Tempat yang sangat indah, sangat menyenangkan itu jannah. Surga. Surga itu atau jannah itu bertingkat-tingkat. Jelaskan di dalam hadis, al-jannah itu mempunyai 100 tingkatan. 1 tingkatan itu antara langit dengan bumi. Setiap orang di dalam jannah tidak ada yang iri. Setiap orang di dalam jannah itu melihat saudaranya, merasa saudaranya lebih baik. Padahal dia itu, Pak, di tingkatan yang tinggi. Umpama kita masuk surga, insya Allah, Pak. Kita di surga yang paling tinggi. Kemudian kita jalan-jalan, Bapak Ibu. Ini ilustrasi saya. Kita jalan-jalan, ingin melihat keindahan surga yang di bawah. Karena kita di atas kan paling tinggi. Kita ingin melihat surga, ingin keliling-keliling. Bisa Pak. Orang surga bisa keliling-keliling. Bisa tamasa melihat saudara-saudaranya yang di surga Aden, di surga Ma'wa. Dan dibolehkan oleh Allah. Kita ingin mencoba melihat surga yang paling rendah mungkin. Seperti itu. Di saat kita melihat keadaan surga yang paling rendah itu, kita masih terkagum-kagum Bapak Ibu. Padahal kita
di saat itu nanti di surga yang sangat tinggi, Pak Asbi, kita masih kagum. Wih, bagus nih surga yang ini. Padahal Allah sudah meletakkan kita di yang paling tinggi. Tidak ada rasa iri dan kita masih merasa heran dengan surga yang paling bawah menurut tingkatan yang Allah berikan. Ini kehebatan surga, Bapak. Jadi hari ini di awal tahun baru Hijriah ini di 6 Muharram. 6 Muharram benar apa nih, Pak? 6, Pak. 1 Muharramnya hari Minggu kan, Pak? Nah, ini mari kita bermuhasabah kembali. Mari kita evaluasi, mari kita membuat sebuah planning. Sebelum kita membuat planning atau perencanaan itu, tentunya kita muhasabah dulu. Di dalam muhasabah ini kita cara mengkalkulasi. Bukan kalkulasi modal kita di dunia, bukan, Pak. Modal kita jualan, bukan. Kalkulasi tentang amal kebaikan. Hitung-hitungan apa yang sudah kita lakukan dalam hal kebaikan. Mungkin, Mbak, ada amal soleh ini tentang kebaikan yang belum pernah kita kerjakan. Saya udah, Pak. Ada. Termasuk itu amal wajib. Seperti Bapak Ibu, haji. Kalau kita termasuk orang yang tidak mampu, memang tidak wajib, Pak. Tapi kan itu belum pernah dikerjakan. Atau ada amal yang lain yang belum pernah kita kerjakan. Amal sunnah contoh. Hari ini Bapak Ibu, ada orang, ini yang kita bicarakan ini orang Islam, Mbak. Dia hampir mati, dia belum pernah mengerjakan amal sunnah yang muakkad. Apa itu? Misal berkorban. Ada, Pak. Taruhlah dia juga tidak mampu. Tidak diberatkan. Tapi ada amal sunnah muakkad yang tidak memerlukan biaya. Tidak memerlukan biaya. Banyak Bapak Ibu. Sholat tahajud. Ada orang hari ini hampir mati. Kalau bicara tentang tahajud, dia belum pernah tahajud, Pak. Atau puasa sunnah. Ada, Pak. Puasa sunnah itu ada yang muakkad juga itu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Mengevaluasi atau menghitung-hitung diri kita ini saya katakan sangat penting. Karena yang namanya menghisap diri itu ini agar kita mengetahui kekurangan-kekurangan. Kalau kelebihan, tidak usah dihitung, Pak. Yang kita hitung itu kan kekurangan diri kita. Mungkin selama ini kita masih galak nggak tahu wong. Boleh kita tahan. Karena perbuatan-perbuatan negatif, fasik, mungkar, yang mengandung unsur dosa, ini akan memberatkan kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita ini sedang menuju Allah. Walaupun dalam niat kita ini nak masuk surga. Semua orang kalau ditanya ingin masuk surga. Tapi kalau ditanyakan, apakah saudara ingin bertemu dengan Allah? Belum tentu dia menjawab mau. Tapi kalau ditanyakan, galak masuk surga enggak? Oh, pasti. Padahal kenikmatan tertinggi di dalam surga bukan makan, bukan minum, bukan punya istri yang banyak. Bukan itu ternyata. Adalah pertemuan dengan pemilik surga. Ternyata itulah kenikmatan tertinggi di dalam surga. Bertemu dengan sang pemilik, raja di raja. Yang selama ini masih kita belum pernah bertemu. Hanya merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang, ini kelas wali. Mungkin bukan termasuk kita. Begitu rindunya dengan Allah. Ingin sekali bertemu dengan Allah. Kalau Nabi ada itu, Pak. Yang ingin betul melihat Allah itu Nabi Musa alaihissalam. Ingin betul bertemu. Karena Nabi Musa ini kan kalamullah.
orang yang bisa dialog langsung dengan Allah. Memang dibalik tabir, Bapak. Tapi dia bisa langsung dialog. Saking penasaran Nabi Musa, penasaran betul. Rindu dia ingin melihat Allah. Itu terjadi di Bukit Tursina. Bagaimana Nabi Musa ingin betul melihat Allah, dikatakan tidak bisa, tidak boleh, masih juga ngeyel. Nabi Musa ini termasuk yang ulul azmi, orang yang teguh pendirian. Akhirnya diizinkan, diantar oleh malaikat. Tidak salah-salah itu, Pak. Kejadian itu luar biasa. Setelah terjadi tragedi, Bukit Tursina itu meledak, disitulah Nabi Musa baru sadar. Baru Nabi Musa insaf, Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Sambil snack datang, kita terus. Yang sudah ada kopi silakan Bapak Ibu. Jadi momentum hijrah ini adalah sangat penting kita untuk menghitung-hitung diri kita ini kembali dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan ini memang banyak Bapak Ibu. Tapi kita bisa press seperti dalam sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita ini apakah sudah khusyuk atau belum? Memang sholat khusyuk ini tidak mudah. Tapi kita sedang menuju sholat khusyuk. Yang sudah ada silakan Bapak Ibu. Lontongnya Pak. Ini sodako dari saudara kita. Dari saudagar pasar Bapak Ibu. Dari Bapak Haji Mardi. Silakan Pak. Snack kita pagi ini lontong dari Bapak Haji Mardi. Kawan kita. Tapi pagi ini dia tidak ada ya. Tapi lontongnya nyampai di sini. Silakan tuh. Tidak usah ragu-ragu kalau nyantap makanan. Walaupun sedang ceramah apa-apa. Memang ini sambil mendengar ceramah kita sambil ngopi subuh. Santapan selesai. Kuliah subuh selesai Bapak Ibu. Karena kalau nak nunggu ceramah ini lama Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Ada banyak hal mungkin dalam hal kebaikan. Kita ini merasakan berat melakukannya. Terasa berat Pak. Karena kita tidak terbiasa melakukan kebaikan. Padahal pahalanya besar. Seperti penyelenggaraan jenazah. Memang tidak bisa semua orang menyelenggarakan jenazah. Tidak muatlah rumah. Tapi ada kebanyakan orang ini malas. Taruhlah mengkafankannya. Sudah ada orang 3. Tidak mungkin orang 10 nak ngapan ini semua. Tidak bisa juga. Atau memandikannya. Cukup orang 5 atau kurang lebih seperti itu. Orang 3 saja bisa. Tidak mungkin orang 20 nak mandikan jenazah. Kita yang tidak bisa atau luput, kita pingin tapi sudah ada orang banyak, sudah. Nanti di saat sholat jenazahnya. Sholat jenazah itu bisa sampai 100, 200, sebanyak-banyaknya bisa, kecuali rumahnya sempit. Tapi kebanyakan umat Islam, di saat sholat jenazah, dia tidak mau. Bayangkan Mbak, sholat jenazah itu kan pahalanya besar. Pahala sholat jenazah itu besar. Silakan Bapak Ibu. Sambil mengguyur snack, kita pengajian terus lanjut. Karena antara mulut dan pendengaran ini beda, Pak. Walaupun kita lagi ngunyah, tapi telinga kita tetap mendengar. Ini kan kehebatan ciptaan Allah. Mata kita masih bisa melihat. Mulut kita makan, tapi telinga kita masih bisa mendengar apa yang dibicarakan orang-orang lain. Ini kehebatan ciptaan Allah. Jadi banyak kebaikan yang mungkin selama ini luput dari kita. Atau kita belum tersadarkan betapa pentingnya sebuah ibadah. Karena di dalam ibadah ini akan meningkatkan makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Dengan ibadah yang intensif,
dengan ibadah yang maksimal, hubungan kita dengan Allah ini akan semakin dekat, akan semakin akrab. Kebanyakan manusia ini hubungannya dengan Allah ini belum diperhitungkannya. Biasa-biasa saja. Tidak ada rasa penyesalan kalau tidak ibadah. Tidak ada rasa rindu ingin bertemu Allah. Tidak ada rasa berdosa kalau tidak menyapa Allah. Biasa saja. Tidak ada rasa penyesalan kalau hari itu dia tidak berzikir, tidak mengingat-ingat Allah. Padahal Allah kan selalu ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Inilah yang membuat koneksi kita dengan Allah itu buruk. Sinyal kita redup, Bapak Ibu. Sinyal-sinyal ilahiyah kita lemah, lemot. Hari ini kita biasa mendengar sinyal. Kalau dulu kita bicara sinyal, mungkin lampu yang kelap-kelip tinggi itu sinyal mungkin. Tapi hari ini orang sudah terbiasa dengan sinyal. Nah, bagaimana sinyal ketuhanan ini kuat, Bapak Ibu, di dalam batin kita. Di saat azan berkumandang, kalau kita tidak melakukan atau mendatangi panggilan azan itu, ada rasa bersalah. Ya Allah. Ini orang yang kuat sinyalnya kepada Allah. Tapi orang yang sinyalnya lemah, nah azan 5 waktu, dia tidak pernah mendengar. Dia mendengar tapi tidak pernah mendatangi seruan azan. Orang-orang yang sudah biasa ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid, kemudian dia mendatangi satu acara, kemudian di saat acara itu sedang berlangsung, dia dengar azan. Kemudian tidak bisa ke masjid, Pak. Terhalang karena dalam acara ini, kan kebudayaan kita, tradisi kita umat Islam ini, tradisinya itu merugikan kadang dalam hal ibadah. Contoh, Pak. Kita mengadakan acara selamatan, syukuran, yasinan, taruh tahlilan, takziyah, segala macam acara, Pak. Itu setelah maghrib. Ternyata acara setelah maghrib ini pasti di saat isya, azan isya berkumandang, itu 90% orang tidak bisa meninggalkan acara. Dengan berbagai alasan. Acara ini penting, tidak enak dengan syanu, dan sebagainya. Sedikit orang yang saat azan, acara sedang berlangsung, dia tinggalkan itu acara. Dikit, Pak. Apalagi kita sebagai MC, sebagai petugas dalam acara tersebut. Baca doa, atau taruhlah kita ini sebagai dedengkotnya acara, ngisi acara, Pak. Azan berkumandang, tidak mungkin kita, Pak, saya mau sholat dulu, sholat isya dulu. Tapi kalau saya, Pak Asbi, pas ngisi acara, ada orang azan. Saya suruh itu orang-orang yang takziah, orang-orang yang ada di dalam acara itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak, ini azan isya. Siapa yang ingin ke masjid, silakan. Masjid dekat. Masjid kita di kota ini tidak ada yang jauh, Pak. Kadang-kadang tetangga masjid. Tapi di saat acara takziah, yang pergi ke masjid tidak terlalu banyak. Tidak banyak. Nah, jadi menjadi tanggung jawab kita ini para ustadz. Ini seruan untuk para ustadz. Di sini kan banyak ustadz. Kalau saya azan berkumandang, kebetulan kita sedang mengisi acara, Pak. Saya suruh, Pak. Bapak-bapak, sebelum kita pending, Bapak-bapak azan sedang berkumandang, kita pending sejenak. Bapak-bapak yang ingin ke masjid silakan. Karena masjid lebih utama. Ke masjid lebih afdol daripada kita duduk sini. Sudah disuruh seperti itu, yang pergi ke masjid tidak sampai habis, Pak, jari yang 10 nih, Pak. Hitung-hitung.
orang yang bergerak ke masjid. Padahal masjidnya dekat. Ini sebuah keanehan. Tapi ternyata memang orang yang duduk di situ orang yang tidak ke masjid ternyata. Orang yang tidak sembahyang di masjid ternyata, Pak. Tapi yang agak menyedihkan, orang yang sudah biasa ke masjid terhalang untuk ke masjid. Ini sangat sedih gara-gara acara kita. Ini untuk evaluasi. Jadi ke depan kalau kita ingin mengadakan acara, Pak, sebaiknya sudah isya. Sebaiknya sudah isya, jangan sudah maghrib. Jadi terserahlah situ, wong nak datang, nak kemalaman. Kalau ada orang yang terhalang gara-gara kita ingin sholat isya ke masjid, gara-gara acara kita, itu menjadi pertanyaan nanti buat kita. Karena acara kita orang terhalang untuk ke masjid. Oke lah, Pak, kalau orang yang tidak biasa ke masjid. Bagi orang yang sudah biasa ke masjid, ada rasa bersalah dia. Ya Allah, azan. Padahal masjid dekat. Nak pergi, ada wali kota ini, ada pembesar linggau ini, cak mana ini? Duduknya di dalam pulau, nak melangkahi pulau, pakso ngurut dado, tidak sholat berjamaah. Itu bagi orang yang memang sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Di awal tahun ini Bapak Ibu, ini adalah tahun baru Hijriah. Momen yang sangat baik untuk kita hijrah. Hijrah ini adalah berpindah. Kita bukan pindah tempat, pindah rumah, pindah kota, bukan. Tapi hijrah secara mental. Hijrah di dalam sifat. Tinggalkan sifat-sifat yang buruk, menuju sifat-sifat yang baru. Jadi hijrah ini menjadi tonggak sejarah di dalam Islam. Dalam peradaban Islam. Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah, itu dulu namanya Yasrib, Pak. Kota peradaban. Bukannya enak untuk hijrah sebenarnya. Penuh perjuangan, penuh tantangan. Berat, Pak. Berat. Kita bekerja, Pak. Dari tempat basah menuju tempat kering saja susah mungkin. Dulu bekerja tempat basah, tahu-tahu ditaruh di tempat kering. Mulai gelisah. Atau dulu dikasih jabatan, sekarang tidak. Mulai susah. Atau dulu waktu masih bekerja sebagai ASN, ada jabatan tinggi, kemudian pensiun. Susah. Banyak orang seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah, nak pensiun, nak tatik jabatan, tidak menjadi masalah. Jadi hijrah ini adalah hijrah mental, Bapak Ibu. Meninggalkan hal-hal yang negatif. Gawi-gawi tidak keruan mulai tinggal. Mulai menahan diri, mungkin kita galak ngomong wong, mulai menahan diri. Dia bilang. Agak ditahan. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Istighfar ini penting, Pak. Istighfar untuk menetralkan batin kita. Karena dosa ini akan membuat gelisah, akan membuat berat, akan membuat galau. Itu dampak dari sebuah dosa. Tapi tobat atau istighfar ini akan menenangkan. Kita belum menyadari bahwa hidup kita ini sudah banyak melakukan kesalahan. Belum kita sadari, Bapak Ibu. Kesadaran itu kalau kita, kesadaran yang sangat tinggi, itu akan meneteskan air mata. Ya Allah. Kesadaran yang tinggi itu kita pasti akan ingat dengan perpisahan dengan dunia fana ini. Jadi di saat kita tersadarkan, disitulah kita akan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Ngapola dulu dari dulu ke masjid. Ngapola dari dulu ndak gawikan tahajud. Cobalah dari dulu. Cobalah. Tapi penyesalan tidak akan datang di depan. Tapi Bapak Ibu, tidak ada istilah terlambat. Orang yang sudah banyak dosa, walaupun dia sudah karatan dalam dosa, tapi dia tersadarkan, kemudian istighfar, kemudian ditobat, Allah akan terima. Allah akan rangkul dia kembali. Allah akan sangat senang menerima orang-orang yang kembali kepada Allah. Allah itu ada perasaan, Pak. Mungkin orang, apa ada Allah perasaan? Ada. Bahkan perasaan Allah itu lebih halus dari
Barang yang paling halus. Al-Latif. Tidak ada yang melebihi halusnya perasaan Allah. Saya pernah tanyakan, Allah itu ada rasa senang enggak? Allah itu ada rasa tidak? Ada, Pak. Allah bisa marah. Allah bisa senang. Kemudian di saat saya tanyakan, Allah bisa sedih tidak? Diam ya. Allah bisa kecewa tidak? Bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, ini kajian tasawuf. Kita belum pernah menenggang perasaan Allah. Belum pernah selama ini, Pak. Kita belum pernah ada enaknya dengan Allah. Ada enaknya dengan, wah, tidak lemah aku kalau datang, tetanggo nih. Tidak pernah kita selama ini ada enaknya itu rasa dengan Allah itu. Ini harus kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah, koneksi kita ini. Dengan banyak mengingat-ingat Allah. Dengan banyak istighfar. Dengan banyak bersolawat. Kita belum pernah merasa bersalah dengan Allah. Kita baru sering merasa bersalah itu dengan dosa kita saja. Tapi kita belum pernah bersalah dengan Allah. Ya Allah, salah aku dengan Engkau ya Allah. Lah jauh aku dengan Engkau ya Allah. Di awal hijrah ini, tahun baru hijriah ini, mari kita dekatkan kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memaksimalkan dengan ikhtiar yang maksimal. Maksimalkan ikhtiar kita, Pak. Salat, usahakan ke masjid. Istighfar, usahakan sebanyak-banyaknya. Salat Nabi, usahakan sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Salat, usahakan yang sunnah-sunnah itu dikerjakan. Mungkin selama ini kita belum tahajud. Jadikan tahajud itu menjadi amalan malam. Jadikan diri kita ini menjadi orang yang ahli tahajud, Pak. Itu tidak mudah. Memang tidak mudah untuk meningkatkan level kita di hadapan Allah. Tapi inilah, di tahun baru hijriah ini, mari kita membuat planning. Oh, amalan ini yang akan saya utamakan. Atau menghafal Al-Quran. Atau mendawamkan membaca Al-Quran. Surah Tabarok itu salah satu amalan yang harus kita baca setiap hari. Tapi ternyata, tidak. Karena surat Tabarok itu mempunyai khasiat atau fadilah. Bisa melepaskan kita dari azab kubur. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kalau ingin kultum ini panjang Pak. Tapi karena snacknya sudah habis, minum sudah habis, silakan Bapak Ibu dihabiskan kembali sisa-sisa minuman yang masih ada. Kalau tidak dihabiskan mubazir. Mudah-mudahan dengan di tahun baru hijrah ini ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Dengan amalan yang lebih baik dan maksimal. Pemahaman yang lebih baik lagi. Dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat akhir hayat kita nanti tidak ada lagi yang kita rindukan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.